Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, saya akan lanjutkan kajian kitab Riqatul Imam. Kita sudah sampai ke kata mutiara yang ke-65. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu bi wujudil awqati. Idza aradallah, idza ra'aita, apabila melihat siapa engkau abdan kepada seorang hamba, aqamahu yang telah memakomkan, yang telah menempatkan hu akan hamba siapa Allah biwujudil awradi, dengan hadirnya, dengan wujudnya, yaitu wirid-wirid. Aurat itu jamak daripada wirid. Jadi bila sampean melihat seorang hamba diberikan keistiqomahan di dalam wirid, serta oleh Allah wa adamahu, dan dilanggengkan, wa adamahu, dan melanggengkan ya Allahu akan hamba, alaiha, atas melakukan wirid-wirid tadi, ma'atul imdadi, disertai dengan lamanya pemberian-pemberian yang berasal dari Allah. Di samping orang itu diberikan oleh Allah untuk selalu berwirid secara istiqomah, dilanggengkan oleh Allah pemberiannya itu, pemberiannya pun dilanggengkan. Jadi orang itu bisa melakukan wirid, ya, memang dimakomkan di situ oleh Allah, dan pemberian Allah dengan kemampuan untuk mempergunakan waktu dan sempatnya untuk wirid itu memang betul-betul dilanggengkan oleh Allah, disertai lamanya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya imdad. Kalau ada orang kamu lihat, ya, sebagai orang yang ahli wirid, ya, wala tastahqironna, maka jangan sekali-kali menghina, merendahkan siapa kamu, ma akan sesuatu, manahahu yang telah memberikan, hu akan ma siapa maulahu, kekasihnya si hamba, dalam hal ini adalah Allah. Di annaka, karena engkau lam taro, belum melihat, alaihi, atas hamba, simal arifina, ada tanda-tanda menjadi orang-orang yang alim arifah. Wala bahjatal muhibbina, dan Anda juga masih belum melihat tanda-tanda keelokan seperti orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau la waridun, maka andaikan tidak ada warid itu maujud. Jadi ini maka tiada apa, maka tiada apa wirdun, yang namanya wirid. Jadi orang bisa wirid itu karena adanya warid. Kultu, saya katakan, ma zakaru syaikhuna. Ini kalau dijadikan emaknya itu maf'ul ya bisa. Kultu, saya katakan, ma zakarahu syaikhuna, bisa dijadikan apa ya, semacam hikayah maf'ul. Tapi juga bisa ditafsir lagi
Ma adapun sesuatu bisa. Kultu saya katakan ma akan sesuatu, akan adapun sesuatu. Itu enak juga. Zakarahu yang telah menjelaskan, yang telah menerangkan huakan ma siapa syekhu guru guna di sini. Apa yang dijelaskan oleh guru di sini daripada kata mutiara yang 65 ini mestinya. Jadi apa yang beliau terangkan di sini itu min muakkidati hadzal babi kulliha, merupakan ini bisa menjadi min bayan ya. Bayan nyatanya jadi merupakan itu yang menguatkan atau bagian yang menguatkan terhadap bab ini kuliah secara keseluruhannya bab fil adabi di dalam persoalan yang menjelaskan tentang etika-etika atau adab-adab, jamak daripada adab al-adab. Wa adapun madzakarus syekh, ya tentu maksudnya dimaksud adab. Allah yastahkiro, hendaklah jangan sampai seseorang itu, hendaklah jangan yastahkiro, menghinakan, merendahkan siapa orang, syai'an sesuatu, minta jaliyatil haqqi, dari sifat-sifat tajalinya Allah yang maha hak. Ala ayyi halin kanat, terhadap atau kepada atau terhadap satu kondisi apapun adanya. Jadi orang itu tidak boleh untuk mentahkir, menghina, merendahkan sesuatu apapun yang menjadi penampilan tajalinya Allah. Tajalinya Allah itu tentu yang dimaksudkan adalah penampilan-penampilan yang ada pada diri makhluk. Ada orang diberikan oleh Allah dengan bisa berwirid, istiqomah wiridnya, tapi orang itu masih belum juga menjadi orang makrifat. Orang itu juga belum bisa usul kepada Allah padahal wiridnya sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ketika Anda menjumpai, melihat orang seperti itu, jangan menghinakan dia. Ya, karena seluruh yang Anda lihat dari kekurangan orang itu juga merupakan tajaliannya Allah Subhanahu wa taala. Ala ayyi halin kanat, apapun keadaan atau kondisi adanya yang muncul itu dari tajalinya Allah. Memang di dalam persoalan zikir itu, persoalan wirid itu memang haruslah menjadi bagian daripada cara orang Islam biar menjadi istiqomah untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tentu Anda akan bertanya, apa sih wirid itu? Wirid itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk amal perbuatan itu, yang kemudian diniatkan, dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya wirid. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba yang kemudian dihaturkan secara kontinu pada Allah, itu namanya wirid. Maka itu ada satu semacam kaidah itu ya. Man laisa lahu wirdun wa huwa kal wirdi. Barang siapa yang dalam hidupnya tidak punya wirid, maka orang itu ibaratnya seperti kirdun. Seperti apa itu? Seperti kerak. Di Al-Quran juga ada kalimat
dengan tegas mengatakan kirodatan ya khosiin. Kirodatan khosiin itu satu sifat yang disematkan kepada Bani Israel pada waktu itu. Ya, karena sudah luar biasa, pokoknya sudah di atas nalar ya, kemanjahan dan kecongkaan serta kemunafikan daripada orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Ya. Akhirnya disematkan mereka dengan diistilahkan di Al-Quran itu ada kirodatan khosin. Karena apa? Karena sifat daripada kirdun kera itu, katanya kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro itu sifatnya itu sangat jahat dan jelek. Bahkan secara fisik dagingnya pun itu lebih bahaya dibandingkan daging-daging hewan yang lain. Sampai ada satu pernyataan, lahmul kirdi abbahul luhum, bahwa dagingnya kera itu adalah daging yang paling jelek di antara hayawan-hayawan yang ada. Di antara hayawan-hayawan yang ada itu bahwa daging kera itu maka itu ada pengibaratan bahwa orang yang tidak punya wirid, orang yang tidak mau wirid itu diibaratkan seperti kirdun ya, barangkali penuh dengan virus ya. Ketika ada orang dalam hidupnya tidak punya wirid sama sekali. Wirid itu apa yang saya jelaskan tadi, satu perbuatan amalia yang dilakukan oleh seorang hamba yang dilakukan secara kontinu dengan hitungan terbatas atau tertentu yang kemudian diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nanti disebutkan di sini wirid itu seperti orang sholat, itu termasuk wirid. Banyak sholat. Kalau sholat wajib itu karwan, itu menjadi kewajiban. Kalau yang dimaksudkan wirid itu adalah suatu perbuatan, amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba yang kemudian diaturkan kepada Allah, seperti sholat dengan kontinu bertahun-tahun, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat mutlaknya, termasuk puasa begitu juga, itu wirid. Zikir, baca Quran. Nah, tentu bahwa orang yang wirid itu mempunyai maksud dan tujuan. Pertama, bahwa wirid itu tujuannya ya bagaimana biar seorang hamba itu atau wirid itu sebagai wasilah perantara untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu sarana, prasarana, sebagai kendaraan untuk selalu hadir yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wirid itu dilakukan secara kontinu dan bertahun-tahun, nanti terutama di saat-saat akan menghadap kepada Allah, wirid itu akan mempermudah kita di saat sakaratul maut. Dan kita memang harus punya semacam wirid itu di dalam kehidupan, biar tidak dinisbatkan seperti kera. Jadi, dan tidak perlu banyak memang. Yang penting kontinu, istiqomah itu yang jauh lebih penting di dalam wirid itu. Bisa melakukan seperti baca Quran ya. Baca Quran itu ya dalam setiap harinya itu nanti kita bisa menghitungnya. Ya, kita bisa menetapkannya dalam setiap harinya. Katakanlah setiap baca subuh itu dia punya rutinan, punya wirid dalam bentuk baca Quran. Dibaca sudah 2 lembar. Itu jauh lebih bagus dibandingkan baca 1 hari sampai khatam tapi kemudian tidak sama sekali.
Begitu juga wirid itu bisa dalam bentuk sosial, amal ibadah sosial secara kontinu ya, karena dia berkelebihan harta bendanya. Dia setiap Jumat buat 2 bungkus nasi satu diberikan kepada seseorang, atau membagi-bagikan uang 100.000 setiap Jumat atau 300.000 setiap Jumat. Itu dilakukan secara kontinu bertahun-tahun. Itu namanya wirid. Dan wirid itu kalau memang benar dan diterima oleh Allah, maka bisa menjadikan orang itu usul dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang harus punya itu sebagai orang mukmin di dalam kehidupan ini. Ada wirid dalam bentuk tafakur, bisa dilakukan umpamanya pada sholat asar. Setelah sholat asar duduk setengah jam, walaupun tidak baca apa-apa, tapi melakukan tafakur, merenungi akan dirinya, akan kesalahannya, berusaha maksimal bagaimana cara keluar ya dari sebuah kemaksiatan dan kemungkaran. Selalu dia tafakuri ya. Itu termasuk kalau itu dilakukan umpamanya secara kontinu pada asar itu dilakukan sendiri, itu juga termasuk wirid. Ngaji begitu juga, entah itu sebagai mu'alim, sebagai guru, dan juga sebagai santri. Orang ngajar itu kalau istiqomah juga wirid, itu namanya wiridnya dia adalah ngajar. Ini wiridnya dia adalah cari ilmu. Itu semuanya adalah wirid. Dan wirid pada puncaknya nanti orang itu bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga ada memang, jangan kemudian Anda tidak bisa khusyuk satu misal, Anda berhenti dari wirid. Harus itu selama Anda istiqomah bahwa sesungguhnya Anda telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berupa warid itu namanya. Ya. Umpamanya wirid yang sudah bertahun-tahun kok masih juga belum ada hasilnya, masih belum merubah terhadap perilakunya, masih juga belum menjadi berkembang akan jiwanya ya, untuk selalu bertambah nilai ibadahnya kok juga enggak umpamanya, padahal sudah bertahun-tahun. Berarti itu ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Jangan-jangan ketika kita wirid kita tidak khusyuk, atau kita tidak bisa menghadirkan Allah ya. Ketika kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, justru yang ingat itu adalah harta benda kita. Sekalipun itu dibaca dalam jumlah yang sangat banyak sampai 10.000 ya kalimat tauhid ya la ilaha illallah itu, tapi tidak bisa menghadirkan Allah, itu jauh lebih bagus Anda itu membaca kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah itu 100 kali tapi bisa menghadirkan, bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid itu juga jangan kemudian berlebihan yang kemudian menjadikan Anda bosan. Jangan juga, karena amal itu yang paling penting, yang paling afdol, sebagaimana Kanjeng Rasul mengatakan, kalau tidak salah mohon dikoreksi, ayyul a'mali afdol, amalia apa ya Rasul yang paling afdol? Nabi menjawab, ola adwamuha, yaitu amal yang dilakukan dengan cara adwam, walau qalilan, sekalipun sedikit. Jadi umpamanya bisanya melakukan ibadah dalam bentuk wirid, umpamanya baca sholawat setiap harinya 100, ya penting kontinu itu, lakukan wirid itu. Jangan Anda baca 10.000 tapi dilakukan 1 bulan sekali, itu jauh lebih utama, yaitu 100 kali tapi dilakukan secara kontinu. 100 kali pun ya, kalau nanti bacanya juga tidak bisa hadir di hadapan Rasulullah, masih jauh lebih bagus membaca 10 kali tapi bisa menghadirkan Rasulullah.
dan kemudian dilakukan secara kontinu. Loh, saya sudah khusyuk, ya, saya sudah khusyuk, saya sudah ikhlas, saya sudah ridho, kok masih juga belum? Jangan-jangan Anda di saat baca sholawat, di saat Anda sedang membacakan kalimat tauhid, ketika Anda melaksanakan rutinitas wirid Anda sedang dalam keadaan yang salah atau ta'addub, Anda tidak punya ta'addub di hadapan Allah, dianggap itu cangkolan etikanya. Mungkin Anda dalam posisi sedang selonjor-selonjor, sedang tidak pakai baju, ya Anda menjalani wirid rutinitasnya itu. Nah, ini barangkali juga ada hal-hal yang seperti itu yang menjadi manik, sehingga wirid Anda itu tidak berpengaruh apa-apa, karena memang ada hal-hal yang masih kurang di dalam wirid Anda. Jadi itu harus penilaian seperti itu. Nah, kok Anda dapati ada orang sudah berpuluh-puluh tahun sholatnya, berpuluh-puluh tahun baca sholawatnya, berpuluh-puluh tahun orang itu membacakan aurat-aurat atau wirid-wirid dilakukan secara kontinu terus menerus bertahun-tahun dengan jumlah yang sesuai, umumnya 100 ya 100, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, istiqomah luar biasa. Kok ternyata kamu lihat orang itu juga masih belum makrifah. Orang itu kamu lihat kok juga masih salah. Orang itu kamu lihat kok juga masih belum kaya-kaya. Orang itu kamu lihat juga masih belum sukses. Orang itu kamu lihat juga masih tetap secara zahir tetap seperti itu, tidak ada perubahan apa-apa. Bahkan kadang-kadang kamu lihat sering tengkar sama istri, anaknya. Ya kamu lihat pola ada seperti itu. Masih mubat mabit katanya orang Jawa. Loh, kalau Anda melihat orang yang ahli istiqomah wirid kok masih menampilkan, kok masih ada hal-hal lain dalam bentuk kemaksiatan, satu misal, jangan digebiah-uyah. Wah, itu lihat makan tuh wirid, iya, juga nggak kaya-kaya itu. Coba dia kerja, bukan begitu, tidak boleh. Wala tastakirro, tidak boleh menghinakan seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh seseorang dengan istiqomah wirid dengan apa yang ia lakukan dalam hal yang lain itu berbeda. Kalau dalam bentuk pemberian, satu misal kekayaan, tidak ada hubungannya antara orang ahli ibadah dengan diberi oleh Allah. Allah itu nggak melihat, nggak membeda-bedakan dalam pemberian. Kalau memang itu dikehendaki Allah, diberikan. Ya, dalam hal urusan dunia loh. Ya, coba lihat non Muslim kan jauh lebih kaya dibandingkan kita kan. Apakah itu kemudian menjadi indikasi bahwa orang-orang non-muslim itu lebih dekat dengan Allah? Kan enggak. Itu sifat rahmannya Allah, memang begitu diberikan waktu di dunia. Nah, ketika kok Anda melihat ada orang istiqomah wiridnya kok ekonominya masih sangat terbatas, sangat susah hidupnya, jangan kamu menyalahkan wiridnya. Kok orang itu juga ada maksiatnya, satu misal ada salahnya, jangan kemudian kamu hinakan orang itu dengan wiridnya. Karena ketahui bahwa orang itu bisa istiqomah wirid itu, ingat, itu merupakan warid dari Allah. Loh, bisa istiqomah itu kan ya tidak gampang kan? Untuk bisa istiqomah itu tidak gampang orang, tidak gampang. Untuk bisa istiqomah itu tidak mudah. Kalau bukan karena waridnya Allah itu memang terus-menerus diberikan kepada orang itu. Ya, nah itu yang perlu Anda sadari. Tidak kemudian digebyah-uyah, tidak kemudian Anda hinakan, Anda jelekkan ketika ada orang yang ahli wirid kok tidak tampak kemakrifahannya, tidak tampak kearifannya, tidak tampak kebijaksanaannya, tidak tampak seperti orang-orang yang dekat dan cinta kepada Allah, kok tidak tampak kiainya lah. Jangan kemudian Anda menghinakan orang itu. Sadar bahwa orang itu bisa istiqomah itu merupakan pemberian Allah. Ya, wala tastakirronna ma manahahu maulahu, dan begitu kan tadi.
Wala yang bagi maka tidak sepatutnya ayyuna naza'a yunazi'u ayyunazi'ah. Tidak sepatutnya, tidaklah mungkin mencabut siapa muqtadirun, zat yang maha kuasa. Wala ayyudoda, dan tidak akan melawan, tidaklah pantas melawan, tidaklah pas melawan siapa Qaharun, yaitu zat yang maha perkasa, yang memaksa. Wala ayat taridho, dan tiada menentang ala hakimin, terhadap keputusan Tuhan yang maha bijaksana. Jadi falayan bagi ayyuna naza ayyunazi'u ayyunazi'a muqtadirun, tidak mungkin zat yang maha kuasa itu akan mencabut. Wala ayyudoda, dan tidak mungkin ya zat yang maha perkasa itu akan melawan. Dan tidak mungkin wala dan tidak mungkin ayat tarido, menentang ya ala hakimin, terhadap kebijakan Tuhan. Fa idza ra'aita, maka apabila melihat siapa engkau abdan, kepada seorang hamba, aqamahu, yang telah diposisikan, aqamahu, yang telah memposisikan hu kepada hamba, siapalah aku, Allah yang maha hak, Allah yang maha hak, diwujudil aurati, dengan hadirnya, dengan wujudnya wirid-wirid yang dilakukan oleh hamba tadi. Kakasroti sholatin, seperti banyak melaksanakan sholat sunnahnya itu dijadikan wirid, itu tidak pernah putus-putus sholatnya. Sholat tahajudnya luar biasa. Wasiyamin, dan puasa, tidak hanya Senin Kemis, tapi juga puasa bid. Wazikrin, dan zikir, ya zikirnya juga istiqomah, setiap harinya baca kalimat tauhid itu 2000 satu misal, itu dilakukan terus menerus pada maghrib satu misal. Wa tilawatin, dan baca Quran, wa jitihadin, dan berijtihad, yaitu beribadah secara sosial ini. Wa adamahu, dan dan melanggengkan. Wa adamahu, dan melanggengkan ya Allahu akan hamba, alaihi, atas wirid-wirid tadi, atas aurat, ma'tulil imdadi, disertai dengan terus menerusnya pemberian-pemberian Allah. Diberikan kemudahan terus, tidak dikasih masdul, tidak diberikan kesibukan oleh Allah, diberikan sehat, sehingga wiridnya yang dilakukan bertahun-tahun itu tidak pernah absen ya. Tidak pernah ada sesuatu yang menghalangi dia. Jadi ma'atul imdad, sepanjang masanya itu, sepanjang waktunya itu akan selalu diberikan oleh Allah SWT. Dikasril hamzati, dengan dikasril hamzanya, ai istimrorihi, maksudnya yang dikasril hamzanya adalah al imdad, amdada yumdidu imdad. Ya kan, memang menjadi masdar. Maknanya bagaimana? Ai istimrorihi ma'ahu, maksudnya peparing-peparingnya Allah itu terus menerus, istimrornya, peparingnya Allah mau bersama si hamba tadi. Wa adapun imdad atau peparing Allah itu taqwiyatuhu, menguatkan hu kepada si hamba, bil batini, di dalam batinnya. Dengan imdad itu ya, dengan bisa melanggengkan di dalam wirid itu dalam rangka menguatkan nilai-nilai spiritual yang ada di dalam batinnya tadi. Wa sarfus sawagili, ya, serta memalingkan, menghindarkan dari perkara-perkara yang menyibukkan, wasdawagili, dan perkara-perkara yang mengganggu fid dhahiri, pada zahir.
Ya, ini yang dimaksudkan imdad. Jadi dia imdad itu adalah peparingan Allah secara batin dan peparingan Allah secara zahir. Loh, ketika Anda melihat ada seorang hamba diberikan istiqomahnya, wiridnya istiqomah terus menerus, diberikan waktu oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah, juga diberikan pertahanan ekonomi yang bagus oleh Allah, ya, itu rutin bertahun-tahun wirid dilakukan. Sekali lagi Anda mengartikan wirid itu jangan wirid itu pegang tasbih. Orang baca Quran secara kontinu terus menerus, ya, 2 lembar setiap harinya, itu juga wirid. Orang sholat istiqomah duhanya itu juga wirid. Orang nyapu masjid setiap hari itu juga wirid. Orang sedekah terus itu juga wirid. Orang membersihkan umpamanya di jalan, ya, dilakukan untuk ibadah kepada Allah, itu juga wirid. Itu semua adalah wirid. Loh, kalau ada orang yang Anda lihat ahli wirid, ya, mempunyai satu aktivitas rutin secara istiqomah bertahun-tahun, kalau itu adanya orang ahli puasa, ya, itu juga wirid kalau dilakukan secara istiqomah. Kok ternyata kamu belum melihat orang itu ada tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kemahrifahan, tanda-tanda wusul, maka jangan kemudian Anda langsung menghina. Lakinnahu, akan tetapi Allah itu lam yaftah, belum membuka alaihi kepada hamba fi ilmil azwaqi, yaitu jadi Allah belum membuka kepadanya apa itu membuka, yaitu ilmu yang bisa merasakan dari ibadahnya. Jadi ibadahnya itu belum jaduk gitu, ya, belum jeduk ibadahnya, masih belum bisa merasakan dari ibadahnya. Wa amalil qulubi, dan Allah belum buka apa, membuka terhadap amaliyah hatinya, masih selalu ibadahnya itu punya kepentingan, belum ikhlas-ikhlas. Ibadahnya masih pamer terus, masih disertai dengan kecongkaan. Nah, itu belum bisa merasakan itu, belum bisa merasakan keikhlasan ibadah ini. Ya, karena Allah masih belum buka ilmu adzwaqnya. Kalau Anda temukan ada orang ahli wirid dalam posisi kok masih seperti itu, ya, masih tampak jongkaknya, masih tampak meletenya gayanya, padahal di hari wirid, fala tastahqironna, jangan pernah kamu menghinakan halahu akan kondisinya itu. Kondisi seperti itu jangan dihinakan, katanya. Wama, dan sesuatu. Ini kalau diatopkan wawunya itu wawu atop kepada apa? Hal. Halahu, lafaz halahu. Jadi kalau dibaca ulang, wala tastahqironna halahu wala tastahqironna almanhu min maulahu, begitu. Karena di sini adalah ma-nya adalah ma masdariyah, ya. Ma masdariyah. Jadi jangan sampai Anda itu ketika melihat orang itu kok masih belum bisa merasakan ibadah, madunya ibadah, belum bisa merasakan gerak-gerakannya ibadah, ibadahnya kok tampil hanya seperti itu, tapi orang ini istiqomah, maka jangan pernah menghinakan akan posisinya. Yang istiqomah itu loh jangan dihina. Orang yang seperti itu belum ma'rifah itu loh, orangnya juga jangan dihina. Wama, dan sesuatu manahau yang telah memberikan, huwa akan ma siapa maulahu, yaitu kekasihnya hamba, artinya Allah dimaksudkan maula. Li ajri annaka, karena sesungguhnya engkau lam taro, belum melihat siapa engkau alaihi atas hamba, belum melihat simatal arifina, ini tanda-tanda sebagai orang yang sudah alim ma'rifah. Jangan gara-gara Anda tidak melihat orang yang ahli wirid itu belum ma'rifah, hidupnya masih susah seperti itu,
Jangan gara-gara kamu melihat orang-orang yang ahli baca Quran itu hidupnya masih miskin. Jangan kamu kemudian menghina kepada orang-orang yang ahli membaca sholawat gara-gara orang itu masih juga sedikit banyak masih tampak kemaksiatannya. Jangan dihina, karena kamu masih belum melihat orang itu menjadi baik secara sempurna. Jangan dihina. Kenapa kok tidak boleh dihina? Kan begitu pertanyaannya. Ingat, orang itu bisa istiqomah wiridnya itu luar biasa gitu loh. Ya. Itu berarti orang itu masih diiman Allah. Orang itu dengan diberikan mampu wirid, ya, bertahun-tahun secara istiqomah itu berarti orang itu masih dikirimi warid dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kok itu orang itu belum berubah, ya nanti aja, bukan Anda yang memvonis, enggak usah lah. Belum ada tanda-tanda sebagai orang makrifah. Berupa apa itu minas sakinati, belum merangkul tenang, masih gelebek ngalor ngidur cari utangan masih. Ya. Dicaci maki sama istrinya, ya. Gara-gara fakir suaminya terlalu banyak makan wirid itu. Makan loh wirid itu, kadang-kadang digitukan orang. Jangan gitulah. Orang suamimu bisa wiritan itu karunia Allah. Luar biasa, itu berarti masih dicintai Allah. Ya, dicintai Allah itu. Ya. Oleh sebab itu, ya, selama karena Anda masih belum melihat ada ciri-ciri orang makrifah dalam bentuk sakinah, wa tumakninati dan tumakninah, gena, langgeng, jalannya gemulai seperti orang yang keramat gitu, kok nggak ada keramat-keramatnya ini suamiku. Padahal ahli wirid, ahli ngaji, ini kok nggak ada ya anggun-anggunnya suamiku, padahal dia ahli ngitab umpamanya ini. Jangan dihinakan dulu. Suamimu bisa istiqomah seperti itu kalau bukan karena waridnya Allah, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak usah seperti itu. Karena gara-gara yang tidak tampak makrifah suamimu, tidak tampak makrifah gurumu, tidak tampak makrifah orang-orang yang kamu lihat itu, kemudian kamu hinakan, ya. Karena kamu belum melihat ada tanda-tanda sebagai orang makrifah yang tenang, yang tumakninah, warahatul jawarihi, yang merasa enak badannya, wal qalbi dan hatinya. Ya, wal qalbi dan hatinya, bisa babi hububin nasimi ridho, ya. Jadi karena ini mu'alaknya kemana ini? Ya, oh ini mu'alaknya kepada arif ini bisa. Karena sebab orang itu sudah ma'rifah, ya. Kemarifannya menyebabkan tiupan angin ridho, wa taslimi dan kepasrahan ala arwahihim kepada jiwa-jiwanya orang-orang ahli marifah. Yaitu semua bahwa kenyamanannya orang-orang marifah itu disebabkan orang marifah itu ridho dan taslim. Mau dibuat apa, mau ditakdir apa, itu diterima. Waqala dan dawuh Syekh Zaruk si mal-arifina, cirinya orang ma'rifah, ciri orang-orang ma'rifah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Salasun ada 3. Awaluha, adapun yang pertama, cirinya orang ahli ma'rifah itu al-iradu, berpaling. Orang ahli ma'rifah itu akan selalu berpaling amma dari sesuatu siwa ma'rufihim, yang tidak ma'ruf pada mereka, yang tidak baik untuk mereka, itu akan dihindari, akan dijauhi. Ada sesuatu yang nggak baik itu terus dia nggak mau spekulasi, nggak mau
salah semata-mata, coba semata-mata nggak berani, dia nggak mau kayak gitu. Dalam hal masalah dosa mencoba-coba. Makanya dalam satu hadis itu man hama haulal hima, ya. Jadi hati-hati kalau main di area sumur itu. Nanti Anda kalau lengah itu pasti akan jatuh. Man hama haulal hima yushik ayyaqo, kan begitu kaidahnya. Dalilnya itu. Berarti siapa yang bermain-main di mulutnya sumur, dikhawatirkan suatu saat dia akan jatuh. Jadi orang ahli ma'rifah itu orang yang sudah berpaling dari sesuatu yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu sudah dijauhi. Nggak seperti kita kan coba-coba. Sudah dihukumi gini itu masih terobos saja. Ya. Itu ahli ma'rifah itu cirinya itu al-i'rad, berpaling dari sesuatu siwa ma'rufihim. Sesuatu yang tidak ma'ruf bagi mereka itu dihindari. Bikulli halin, pada setiap kondisi apapun, mau dia dalam keadaan lapar, dia butuh, ditinggalkan dia. Dia pilih mati daripada harus makan barang haram. Mungkin seperti itu kaidahnya orang ahli ma'rifah. Wa ala kulli wajhin, dari setiap sudut sisi itu begitu. Kehidupannya itu tidak hanya urusan makan, minum, pakaian, menghadapi apapun. Ya, dia lebih memilih untuk kepentingan Allah. Dia umpamanya harus memilih di antara yang perlu dipilih, maka dia memilih mengutamakan Allah. Itu yang hebatnya orang alim ma'rifah, sudah ya. Asani yang kedua, cirinya orang ma'rifah adalah al-iqbalu alaih. Mengikbal, iqbal itu menghadap jiwanya itu alaihi, hanya kepada Allah. Bitarkil huduti, dengan meninggalkan kepentingan. Jadi kalau mau dekat dengan Allah itu tidak punya kepentingan apa-apa. Nah, yang banyak kan enggak, begitu ada problem kita nangis-nangis di hadapan Allah. Bukan enggak boleh. Bukan enggak boleh. Tapi itu sifatnya bukan sifatnya orang ma'rifah. Orang ma'rifah itu pantang meminta, bukan pantang, artinya pantang memanfaatkan kedekatan. Dia dekat itu hanya ingin saling mencintai, ingin dicintai itu saja. Ingin dicintai mendekatnya, bukan dia nanti begitu dekat akan dipermudah kepentingan-kepentingannya. Tidak seperti itu. Bitarkil hudud, ditinggalkan kepentingan-kepentingan. Jadi menghadap kepada Allah, andaikan sudah akrab dengan Allah, sudah ditawari apa-apa oleh Allah, dia tidak mau minta. Dia tidak mau memilih, ya, tidak mau mengambil kesempatan gara-gara sudah dekat dengan Allah itu pas manja diri di hadapan Allah. Itu bagi orang yang ma'rifah itu ya, al-iqbalu alaihi bitarkil hudud. Jadi ketika menghadap kepada Allah itu tidak punya kepentingan. Ya kita kan beda, begitu dekat dengan Allah, ya Allah berikanlah ini itu, bukan nggak boleh saya katakan, jangan salah paham, bukan tidak boleh. Ya. Lebih-lebih hari ini ada apa ya? Ada banyak orang itu pengen sukses semua hari ini orang, ingin sukses mereka, pengen duduk di awan. Ya, pengen duduk di awan itu artinya di puncak. Yang mengantarkan awan itu ya keinginan itu. Keinginan itu yang dimasukkan nafsu. Jadi hampir orang yang punya jabatan itu kalau dipikir-pikir ya itu adalah yang mengantarkan itu semua adalah hawa. Ya, bukan hawa udara, hawa itu keinginan. Yang kemudian orang itu duduk di puncak namanya awan. Itu ada dalam sebuah syairnya Halil Gibran kalau nggak salah dia. Aku duduk di atas awan karena hawa. Seperti itu. Nah, yang ketiga, wa iqamatul huquq, ini masih ada lanjutannya. Tidak hanya menghadap kepada Allah ya dengan meninggalkan kepentingan. Pokoknya kalau dekat kepada Allah, lagi asik dengan Allah, bukan pengen menyelipkan kepentingan, tidak punya kepentingan apa-apa.
Wa iqamatul huquqi, dan orang ahli ma'rifah itu ditandai dengan orang yang selalu mendirikan hak-haknya Allah. Diberikan apa yang menjadi hak Allah sebagai Tuhan kita. Hak Allah itu artinya sebagai kewajiban kita. Saya sering mengistilahkan, Anda punya hak dan Anda punya kewajiban. Kalau bicara satu misal, hak dan kewajiban seorang istri. Hak suami adalah sesuatu yang menjadi kewajiban istri, itu namanya hak suami. Hak istri itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban suami, seperti itu. Nah, wa iqamatul huquq ini adalah menegakkan hak-haknya Allah yang menjadi kewajiban kita. Apa? Ya beribadah sih. Jadi itu langgengnya seperti itu ya. Itu ciri-ciri yang kedua daripada orang ahli ma'rifah. Asal itu yang ketiga, ciri orang ahli ma'rifah adalah ar-ridho anhu fi majari aqdarihi. Ridho, ikhlas, gak protes, gak ngomongan, gak gerenak. Nek mengadu gak apa-apa, nek mengadu gak apa-apa. Tapi ngerusak, aduh, Gusti kok sampean kayak begini, Gusti ini kurang, Gusti, kenapa Gusti? Pokoknya intinya nggak ridho anhu kepada Allah bimajari akdari, dari jalan takdirnya Allah. Itu wis dalane Allah, jalan takdirnya Allah, caranya Allah begini ini loh. Nah, orang ahli ma'rifah itu menerima dengan jalan-jalan takdirnya Allah. Maka itu cirinya orang ma'rifah. Kok ada orang ahli wirid, ahli zikir, orang ahli zikri, ahli wirid, maksudnya wirid. Wirid lebih luas daripada zikir ya. Apa sih bedanya wirid dengan zikir? Beda. Kalau wirid itu lebih umum. Wirid itu bisa zikir. Zikir itu dalam bentuk ingat, tafakur, membaca Quran, bersolawat, itu zikir namanya. Menyebut sesuatu. Sholat, ya. Nah, wirid lebih luas itu. Orang bersedekah secara kontinu ya. Orang membantu orang lain secara terus menerus. Jadi yang namanya wirid itu bisa dalam bentuk ibadah sosial. Ya, dalam bentuk ibadah sosial. Nah, ketika Anda melihat orang yang ahli wirid, yang bertahun-tahun wirid kok juga masih belum juga keluar makrifahnya, kok ya juga masih melakukan kemaksiatan. Kok sampean melihat orang ini yang ahli wirid, tapi kok juga diselipkan kepentingan-kepentingan wiridnya itu, kok ya pengen jabatan, pengen pangkat ya. Ya enggak, ya naudzubillah, kok pengen punya istri dua juga kadang-kadang diselipkan itu. Ya. Kok masih pengen begitu? Ya. Dan juga masih ada kadang protes juga terhadap keputusan-keputusan Allah, masih melogikakan, Gusti Allah kok memberikan seperti ini, kenapa kok enggak begini ya Allah? Padahal dia sudah ahli wirid. Semestinya dia itu akan lahir ke ma'rifah, akan menjadi ahli ma'rifah. Dan ternyata tanda-tanda tiga itu tidak muncul pada orang itu tadi. Belum muncul. Andaikan toh kamu melihat ada orang ahli wirid tapi belum keluar ciri-ciri ma'rifah, wala tastakiro. Jangan pernah merendahkan, menghina halahu akan keadaannya si orang tadi, si warid, orang yang hamba tadi, aidon juga. Kenapa li ajri annaka? Karena sesungguhnya engkau lam taro, belum melihat. Gara-gara kamu belum melihat loh, orang itu jadi wali, orang itu tampak seperti kiai, tampak jadi ustadz, itu belum nampak seperti itu, kamu kemudian menghina. Jangan, gara-gara itu loh kamu itu yang menghina kepada orang itu. Fala tastahkiro, ya. Lam taro alaihi, selama Anda belum melihat alaihi kepada hamba bahjatal muhibbina, seperti keelokannya orang-orang yang cinta kepada Allah. Kok gak ada elok-eloknya orang ini, kok pancet kasar ya? Padahal ahli wirid ini.
Nah, ada banyak itu. Ya tidak hanya orang lain, saya sendiri seringkali itu dikritisi seperti ini. Ya, dikritisi seperti ini seringkali. Jangan gunakan seperti ini. Wah itu biasa muruk, biasa ngaji, tapi kok nggak ada asarnya, nanti dulu nggak ada hubungannya. Aku mau ngaji, aku mau wirid, ini luar biasa pemberian Allah. Kalau bukan karena pemberian Allah, nggak mungkin aku bisa istiqomah, kan begitu kan. Ini bukan curhat ya, bukan curhat, bukan curcol. Wa ya'dabun bahjatul muhibbin. Apa yang dimaksud bahja itu? Al-farhu bimahbubihi, ini yang dimaksud bahja. Bahja itu adalah orang yang senang dengan kekasihnya, bahagia ketika ketemu kekasihnya. Wal iksaru min dzikri, selalu memperbanyak untuk menyebutnya, disebut-sebut tok kekasihnya. Wal qiyamu, selalu disukrihi untuk mengatakan terima kasih kepada kekasihnya. Wal iltibatu bi mahabbatihi, iltibat itu rasa gembira, bi mahabbatihi, dengan cintanya. Dengan cintanya kekasih itu luar biasa cintanya. Wal musaraat, saro'a yusari'u musaraah. Wal musaraatu, dan bergegas ila mahabihi, kepada tempat kekasihnya. Wa talabi mardihi mardatihi, dan selalu mencari tempat yang disenangi kekasihnya. Wal khudu'u, dan khudu', tawadhu, andap asor, li azmatihi, terhadap keagungannya mahbub. Wa tadallulu, dan merendahkan, li qahrihi, akan keperkasaannya mahbub. Wa izzatihi, dan kemuliaan daripada mahbub. Itu yang dimaksud dengan bahjatul muhibbin, itu cirinya seperti itu. Jadi kalau bahjatul, kalau orang-orang alimah, kalau ma'rifah itu cirinya seperti itu, sedangkan bahjatul muhibbin cirinya adalah farhun bimahbubihi, wal iksar min dzikrihi, wal qiyam bisyukrihi, wal ihtibadu bimahabbati, wal musara'atu ila mahabihi, wa talabi mardatihi, wal khudu'u li azmatihi, wa tadallulu li qahrihi wa izzatihi. Itu cirinya orang bahjatul muhibbin. Keelokannya orang-orang muhibbin. Loh, kamu kok belum nampak itu? Ada orang wirid, ahli wirid istiqomah bertahun-tahun kok juga belum nampak loh. Ciri-ciri bahjatul muhibbinnya nggak ada. Apa itu? Ya tadi, senang, iksar, nyebut-nyebut nggak ada. Ya, kalau Anda seperti itu ya janganlah kemudian Anda bully, Anda hinakan, jangan dulu. Tadallal liman tahwa wa laisal hawa sahlun idza radiyal mahbubu sahalakal waslu tadallallahu tawdabiru ya jamalihi wa fi wajhi man tahwal faraidu wan naflu. Ini hampir sama aja penjelasannya, cuma saya terangkan aja, saya baca saja. Tazallal, ya, kamu rendahkanlah, hinakanlah olehmu, wa tazallul, dan merendahkan. Liman, kepada orang tahwa yang kamu inginkan. Jadi falaisa, maka tidak ada apa hawa, keinginan itu sahlun, mudah. Idza radiyal mahbubu, apabila sudah ridho siapa al mahbubu, sesuatu yang dicintai. Kalau sudah ridho, menerima, tidak protes, ya, sesuatu yang dicintai itu soha, maka sudah sah, sudah boleh laka bagimu apa al-waslu, untuk bersambung, untuk usul, untuk komunikasi. Kalau sang kekasih itu sudah ridho, maka kamu boleh ngomong, boleh usul lah.
tadallallahu tahdo biru ya jamalihi tadallallahu, kerendahanmu. Tadallal, lakukan tadallal, rendahkanlah olehmu, atau lemah lembutlah ya. Jadi bagaimana kalau diartikan lemah lembutnya? Wa tadallal, dan rendahkanlah olehmu lahu kepada ma. Tahdo, kamu akan memperoleh biru ya jamali, dengan melihat keindahan. Wafi wajiman, maka pada wajahnya orang tahwa yang kamu inginkan, al-faraidu wan naflu, di situ ada yang namanya kewajiban-kewajiban dan kesunahan. Fakaifa, bagaimana, tastahkiru, kamu akan menghinakan man, kepada orang damat yang langgeng apa khidmatuhu, yaitu berkhidmahnya ya, berkhidmahnya man. Bagaimana kamu kok bisa menghina kepada orang yang kontinu khidmahnya, wiridnya itu loh kontinu. Orang itu sebagai pelayan, orang yang berbakti itu terus menerus watta sholat, dan terus nyambung apa auradu, yaitu aurat. Apa aurat itu? Yaitu wirid-wirid. Padahal nggak pernah berhenti wiridnya itu, langgeng berkhidmat kepada Allah ya, untuk ngeladen Allah, untuk melayani, dan kemudian nyambung terus wiridnya itu, nggak pernah berhenti-henti. Kok bisa kamu hina? Falaula wujudul waridil ilahi, andaikan tidak ada, adapun hadirnya warid yang bersifat ketuhanan, andaikan warid pemberian Allah yang berupa ini, warid ini pemberian Allah ya, andaikan pemberian Allah yang namanya warid ilahi itu tidak ada ya, fi batinihi, di dalam batinnya orang yang wiridan, yang kamu hina itu, andaikan bahwa karunia-karunia Allah itu tidak ada di dalam batinnya si hamba yang kamu hina ini ya, maka maqdaro, tidak akan pernah mampu siapa hamba ala idamati auradi, untuk melanggengkan wiridnya hamba. Jadi kok kamu hina itu loh, andaikan bukan karena warid rahmatnya Allah, gak mungkin orang itu istiqomah wiridnya. Itu yang perlu kamu pertimbangkan, bukan gara-gara kamu melihat orang itu masih jelek, masih hidupnya juga masih susah, penuh persoalan, kamu kemudian menghinakan dengan sampai ke wirid-wiridnya. Itu salah besar. Bagaimanapun orang itu masih diberikan wirid oleh Allah. Sebab kalau tidak, orang itu tidak akan bisa langgeng wiridnya. Gara-gara pemberian Allah yang langgeng itu loh ya, orang itu masih bisa berwirid sekalipun dia masih ada, belum orang itu menjadi orang ma'rifah. Falaula waridun, maka andaikan tidak ada adapun warid, andaikan tidak ada warid, maka tidak ada apa wirid. Ya tentu kalau tidak ada warid maka tidak ada wirid. Orang itu nggak bisa wirid loh. Hamba itu nggak bisa wirid la ilaha illallah kalau tidak ada warid. Selama masih istiqomah bisa wirid, berarti dikasih oleh Allah namanya warid. Kalau itu kamu hinakan gara-gara ada kesalahannya. Wal waridu, maka adapun warid itu mas sesuatu minhu dari Allah ilaika kepadamu, ini peparing, ini warid namanya. Wal wiridu, sedangkan wirid itu mas sesuatu minka yang berasal darimu, ilaihi, ditujukan kepada Allah. Falaula fadlullah alaikum, andaikan tidak ada karunia Allah alaikum kepada kamu, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, mazaka, maka tiada akan bersih minkum, di antara mereka, min ahadin, dari seorang pun, abadan, selama-lamanya. Ya, wa idza ja'ahum, dan apabila datang kepada mereka apa amrun, suatu persoalan, suatu perkara, minal amni,
urusan keamanan awil khaufi atau rasa khawatir atau ketakutan. Adau mereka itu menyebarkan. Mau ada kebaikan dan keburukan itu ada. Kelompok-kelompok orang itu senangannya menyiarkan bi dengan amr. Walau rudduhu, andaikan mereka mau mengembalikan semua persoalan itu kepada walau ruddu, andaikan mereka orang-orang itu mau mengembalikan akan persoalan atau masalah itu enggak dihakimi dewe, dikembalikan ila rasuli kepada Rasulullah, pada hadis wa ila ulil amri, dan kepada aturan yang ada yang berlaku di dalam negara itu, undang-undang. Minhum, di antara mereka, la'alimahu, maka pasti akan mengetahui akan amr, akan ngerti persoalan siapa alladzina, yaitu orang-orang yastanbitunahu, mau, yaitu orang-orang yang mau menggali akan amrun, persoalan minhum dari mereka. Walau lafadzullah, andaikan tidak ada karunia Allah alaikum, diberikan kepada kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lattaba'tumus syaiton, pasti kamu akan mengikuti syaiton. Illa qalila, kecuali kelompok yang sedikit. Itu An-Nisa ayat 83 ya. Ini saya lanjutkan aja sampai hatam. Di kata Mutiara 65 ini sampai hatam. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man adapun barang siapa itu yartadda murtad, siapa man minkum, di antara kalian, murtad ya, andini, dari agamanya man, fasaufa ya'ti, maka akan mendatangkan siapa Allah biqaumin, dengan suatu komunitas kaum, yuhibbuhum, yang mencintai Allahum kepada kaum, wa yuhibbunahu, dan mereka kaum itu mencintaihu kepada Allah. Azillatin, orangnya lunak, alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, aizzatin, keras, alal kafirina, kepada orang kafir. Yujahiduna, mereka adalah selalu berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan mereka tidak khawatir, tidak ada yang dikhawatirkan oleh mereka, laumata laim, terhadap celaan dari orang yang mencela. Zalika, adapun itu semua adalah fadlullahi, karunia Allah, yu'tihi, yang telah mendatangkan siapa Allah, hu akan fadlun, man, kepada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Wallahu, adapun Allah itu wasiun, zat yang maha luas, alimun, yang maha mengetahui. Al-Maidah ayat 54. Ayat yang lain, wa 'ala salasatil ladzina kullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wala salasati, terhadap 3 orang, alladzina kullifu, yang ditangguhkan taubatnya. Ada 3 orang yang ditangguhkan taubatnya mereka, hatta idza dhaqat, sampai ketika sudah sempit, alaihim, bagi mereka, apal ardu, bumi, jadi sampai kiamat. Bima rahubat, padahal masih luas ya bumi. Wa dhaqat, nah, tapi yang dhaqat ini, wa dhaqat, dan merasa sempit, alaihim, kepada mereka, apa anfusuhum, jiwa mereka. Wa dhannu, dan mereka mengetahui Allah malja, tidak ada tempat perlindungan yang bisa menyelamatkan, minallahi, dari siksa Allah, illa ilahi, kecuali ya kepada Allah. Tumataba, baru kemudian mereka, tumataba, kemudian bertaubat, menerima taubat ya Allah alaihim, kepada mereka, liyatubu, akan supaya mereka bisa mempertahankan taubatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa adapun Allah itu at-tawwabun, zat yang menerima taubat, ar-rahimu, dan yang maha kasih sayang. Ini At-Taubah 118. Fal inayatu, maka adapun inayahnya Allah itu sabiqatun, sudah sejak dulu datangnya inayah itu.
Sedangkan wal hidayah itu adalah lahiqatun menyusul, belum menyusul. Hidayah itu sifatnya menyusul. Wal amru adapun persoalan kulluhu, adapun seluruh persoalan itu biadi ada di genggamannya Allah. Wa tifri tahqiqi, dan di dalam tahqiqnya, di dalam kitab tahqiqnya bagaimana ini? Masa mati ada di sana illa sabiqatut taufiqi, kecuali ada pertolongan Allah yang sudah lalu. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu siapa Syabul Hasan radhiyallahu anhu, akrimil mu'minina, muliakan kalian, muliakanlah olehmu al mu'minina, orang-orang mukmin. Wa ingkanu sekalipun ada siapa mukmin usatan fasikina, orang-orang ahli maksiat yang fasik-fasik. Wa akim, dan tegakkanlah alaihim kepada orang mukmin al hudud, akan aturan undang-undang. Wajurhum, dan alihkan, hijrahkan mereka. Wahjur, tinggalkanlah olehmu mereka. Ya. Wahjur dan hijrahkan olehmu mereka. Wahjurhum, dan hijrahkan olehmu mereka. Rahmatan, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang, bim, dengan mereka, jangan ngawur kalau mau memindah orang. La taqaddura, jangan dengan cara yang jelek lahum, kepada mereka orang mukmin. Perlakukan orang mukmin itu kalau Anda enggak suka itu dengan baik. Ketika Anda memenjarakan, meninggalkan mereka, jangan kemudian ditinggalkan tanpa apa-apa, ya mati itu nanti. Wa qala Syaruk radhiyallahu anhu, fal muntasibu, adapun orang yang menasabkan diri li janibil haqqi, pada sisi yang maha benar. Yata'ayyanu, itu yata'ayyanu, pasti apa ikramu, memuliakan muntasib, mura'atan, karena menjaga linisbatihi, akan nisbatnya atau penisbahannya muntasib. Kalau ada orang yang mengaku nasabnya terhadap, ya mengaku nasab atau menggolongkan diri sebagai yang benar, di samping yang benar kalau kepada makhluk, ya menasabkan dirinya dengan tokoh yang luar biasa, pasti akan ikramu. Ya ta'ayyan, maka jelas pasti apa ikramu, kemuliaannya. Pokoknya orang yang muntasib, orang yang menasabkan diri itu pasti akan menjadi mulia. Karena apa? Mura'atan linisbatihi, bukan nisbat, linasbatihi, karena menjaga linasbatihi terhadap nafsatnya muntasib. Kalau saya datang satu misal ke suatu tempat, saya ngaku turunannya Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, ya pasti orang itu akan, dia langsung menghormati saya, karena orang-orang itu menghormati saya itu karena nasabnya, karena kenasabannya. Summa ingkana, kemudian ingkana, jika melakukan ada siapa muntasib itu kadiban bohong. Kalau orang yang bilang dia itu keturunannya orang yang baik, keturunannya Mbah Hasyim satu misal, kalau toh andaikan bohong itu fal amru, maka urusannya bainahu, antaranya muntasib, orang yang menggolongkan dirinya itu, wa bainaman, di antara orang yang intasabah ilai atau untusiba, yang digolongkan ilahi kepada man. Jadi urusannya itu adalah muntasib dengan muntasab. Fa'in amarna, kalau toh kita diperintahkan, fa'in umirna, maka jika diperintahkan siapa kita,
biiqamati haqqihi, untuk menegakkan haknya Allah, alaihi, atas muntasib, bihaitsu yata'ayyanu, ketika itu sudah jelas ya apa hakullah alaihi, atas muntasib, kuna, maka ada siapa kita mau bersama muntasib. Ka'abdis sayyidi, seperti hamba seorang tuan, yadribu, yang memukul siapa hamba walada sayyidi, yaitu anak tuannya, biidni, tentu dengan izinnya sayyid, yu'addibi, dalam rangka untuk mengajari, ta'atub siapa hamba kepada walad, walayah takiruhu, dan tiada boleh menghina siapa abdun hu, akan si walad. Wali Abil Hasan Al-Haroni Rasul Ta'ala berkata, irham baniya jami'al khalqi kullihim wa'ndur ilaihim bi'ainil lutfi wasyafaqa wa qirra kabirahum warham saghirahum wara'in fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Irham, belas kasihanlah, berbelas kasihlah, baniya, wahai anakku, jami'al khalqi, pada seluruh makhluk kulim secara keseluruhan. Wanzur, lihatlah, ilaihim, kepada makhluk, bi'aini lutfi, dengan pandangan, dengan mata kelembutan, wasyafaqah, dan sayang. Wakiro, dan hormati, kabirohum, akan yang besar di antara mereka. Warham, dan kasih sayangilah oleh musohirohum, akan yang kecil di antara mereka. Waroin, dan jagalah bikulli kholkin, pada setiap makhluk, hakkoman kholkohu, sebagai haknya man, orang, kholakohu, yang diciptakan. Jadi jagalah setiap makhluk akan hak telah diciptakannya oleh Allah, sebagai hak, sebagai makhluk. Summa innal iqamata, kemudian sesungguhnya mengikomakan, mendirikan, ala dawamil aurati, dengan langgeng wirid-wiridnya. Wahai, adapun dawamul aurat, itu khidmatul jawarih, merupakan pelayanannya, pekerjaannya anggota tubuh. Dan itu adapun khidmatul jawarih min sya'ni ahlil khidmati, termasuk bagian daripada keadaannya orang-orang ahli khidmat. Wahum, adapun yang dimaksudkan ahli khidmah itu al-ubadu, para hamba-hamba Allah, wa zuhadu, dan para ahli-ahli zuhud. Kemudian wal intiqolah, ya, wawunya ini atap kepada inal inqomah. Wal intiqolah, dan memindah, minha, daripada khidmatul jawarih, ila amalil qulubi, menuju kepada amalia hati. Itu min sya'li al-mahabbati, termasuk bagian daripada perkara orang-orang yang ahli mahabbah wal ma'rifati, dan ma'rifah. Wa adapun ahlul mahabbah wal ma'rifah itu al-arifuna, orang-orang yang telah kenal atau yang disebut dengan ahli ma'rifah, kulluhum wa kulluhum, dan seluruhnya, mulai dari ubat, zuhad, orang ma'rifah, orang hakikah, itu semua adalah ibadullah. Wa min ahli bayi inayati, dan termasuk bagian daripada ahli inayahnya Allah. Fala yastahkirohum, tiada pernah, jangan pernah menghina hum, kepada ahlu inayah, kecuali illa jahilun, kecuali orang bodoh yang menghina itu. Au matrudun, atau orang yang terusir. Kama bayyana, sebagaimana telah kami jelaskan, zalika, akan penjelasan itu dikauli dengan daunnya di musonef, yang kemudian bisa ke kata mutiara yang ke-66. Mudah-mudahan jadi bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.